Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang bagaimana cara membuat daftar riwayat hidup beserta menyisipkan foto di daftar riwayat tersebut. Cara membuat daftar riwayat hidup dengan HP. Di sini saya mempergunakan Word. Nah, klik saja Word-nya. Inilah tampilan dari Microsoft Word di HP, tampilan pembukanya. Untuk membuatnya kita sentuh tanda plus yang berada di sudut kanan atas, ini kita sentuh saja. Nah, kemudian kita pilih dokumen kosong. Kita pilih dokumen kosong. Nah, disinilah tempat kita menulis daftar riwayat hidup tersebut. Nah, di sini kita bisa langsung ngetik seperti mengetik biasa. Langsung saja saya ketik. Di video ini ada dua layar, yang sebelah kanan adalah tampilan penuh, sedangkan yang sebelah kiri adalah saya zoom agar lebih jelas terlihat. Inilah judulnya daftar riwayat hidup. Nah, untuk membuat judul agar lebih besar, kita blok saja. Setelah kita blok, untuk bold kita tekan B. Untuk bentuk font agar lebih besar kita atur dengan menekan tanda segitiga yang berada di sebelah kanan. Nah, di sini fontnya bisa pakai font yang lain. Nah, misalnya pakai Times New Roman. Di sini kita bisa pilih Times New Roman. Besar hurufnya saya bikin agak besar, untuk itu yaitu 16. Nah, setelah itu agar rata tengah, perataan rata tengah kita pilih perataan. Di sini kita pilih rata tengah. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal menulis bawahnya. Untuk daftar riwayat hidup itu terdiri dari data pribadi, pendidikan, dan pengalaman kerja. Ya, terlebih dahulu saya akan menuliskan untuk data pribadi. Begitu juga pengaturan untuk data pribadi, juga fontnya bisa diatur. Kita enter saja, dan ini masih bold. Untuk menulis isinya tidak perlu bold, berarti bold kita tekan lagi. Inilah untuk kemudian untuk mengisi daftar isi. Nah, untuk mengisi daftar isi kebanyakan orang memakai spasi untuk membuat titik 2. Saya contohkan ya, tapi ini contoh yang salah. Nah, titik 2 seperti ini. Nah, kendalanya kalau seperti ini pada saat untuk menulis bawahnya itu sulit sekali untuk menjadi lurus. Nah, cara agar lurus yaitu penulisan bentuk seperti ini itu kita gunakan tabel. Nah, cara menyisipkan tabel di sini kita klik saja ini yang segitiga, klik lagi, sentuh beranda, pilih sisipkan. Nah, ini sisipkan, kemudian kita sisipkan tabel. Untuk data pribadi ini tabel kita cuma butuh satu baris, berarti baris kedua dan ketiga kita hapus, soalnya nanti baris ini akan tidak bergaris. Nah, kita hapus. Nah, ini baris kedua dan ketiga akan saya hapus. Nah, di sini kita pilih hapus, kemudian kita pilih hapus baris. Nah, ini tinggal satu baris sekarang. Nah, sekarang kita mau menuliskan untuk data pribadi. Nah, ini data pribadi, di sini kita tuliskan saja. Nah, seperti inilah menuliskannya, kita langsung aja sekaligus ke bawah. Itu tujuannya agar pengetikan titik 2-nya lurus. Kemudian kita tinggal mengetik titik 2-nya. Nah,
Kemudian namanya di sini. Nah, itulah data pribadi sudah diketikkan. Nah, sekarang tinggal mengatur tabel ini agar dia pas untuk isinya. Berarti tabelnya menyesuaikan isi suratnya. Nah, di sini kita klik saja sebelahnya yang garis bantu itu, terus kita tekan tabelnya. Nah, kita roll ke bawah, kita pilihkan otomatis paskan. Nah, kita klik saja otomatis paskan. Nah, kita tuliskan otomatis paskan konten. Dengan begitu maka ini sudah pas untuk satu lembar. Dia mempaskan secara otomatis isi dari tabel tersebut. Nah, kemudian berikutnya kita tuliskan data pendidikan. Datanya terhapus saja, cuma tuliskan pendidikan saja. Nah, di sini tekan enter lebih dahulu ke bawah. Ini juga biasa untuk ini subjudulnya saya bikin tebal, ditekan 2 kali atau klik 2 kali, kita tekan bold. Nah, ini jadi tebal. Nah, kemudian kita menuliskan data pendidikannya. Nah, 1. Untuk pendidikan di sini, nah ini bisa dituliskan tahun lulusnya. Saya lanjutkan kembali. Nah, setelah pendidikan, nah, berikutnya adalah pengalaman kerja. Nah, untuk melanjutkan, misalnya kita mau melanjutkan menulis, kita pilih edit yang berada di atas ini gambar pensil. Nah, di sini melanjutkan menulis. Nah, kita posisikan kursornya di sini. Nah, kita tuliskan pengalaman kerja. Problemnya sama, untuk pengalaman kerja juga kita bold. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali, kita hapus aja dulu. Kita pilih poin, kita pilih titik, coba kita kembalikan. Nah, ya begitu juga penomoran yang atas itu bisa juga kita luruskan. Problemnya sama, kita blok terlebih dahulu dengan menekan klik 2 kali, kemudian kita sorot, kemudian kita pilih decrease. Nah, seperti itu. Nah, ini kelebihan teks bisa kita hapus. Nah, bisa kita hapus, kita enter sekali lagi, terus kita membuat penutupnya. Nah, penutupnya Nah, itulah cara membuat daftar riwayat hidup. Ini daftar riwayat hidup. Nah, ini daftar riwayat hidup yang sangat sederhana. Nanti akan saya buatkan kembali bagaimana membuat daftar riwayat hidup yang lebih keren. Nah, ini cuma untuk sederhana. Soalnya untuk daftar riwayat hidup yang penting isinya. Tinggal kita rapikan. Nah, di sini, nah, tempat tanggal lahir. Nah, sekarang sudah
pas. Nah, sekarang bagaimana cara menghilangkan ini agar tidak bergaris tabelnya? Nah, kita klik yang garis bantu sebelah kiri di sini. Kita pilih tabel. Nah, di sini agar tidak bergaris kita pilih gaya tabel. Nah, ini kita pilih yang nomor baris pertama, nomor 2 dari kanan. Nah, kita klik saja. Nah, ini sekarang walaupun bergaris tapi di sini walaupun tabel tapi di sini garisnya tidak kelihatan. Nah, itulah cara membuat daftar riwayat hidup dengan mempergunakan HP. Sekarang kita tinggal menyimpannya. Untuk menyimpannya kita sentuh tanda centang yang berada di sudut kiri atas. Nah, untuk memberitahu pada komputer pada kita selesai menulis. Kemudian kita tekan lagi titik 3 yang berada di sudut kanan atas. Kemudian kita tekan titik 3 yang berada di sudut kanan atas. Nah, di sini untuk menyimpan di Word-nya kita tekan simpan saja. Nah, di sini kita beri nama. Nah, di sini menyimpan otomatis. Nah, simpan. Di sini kita bisa menyimpan ke perangkat ini, yaitu menyimpan ke HP. Kalau yang tadi tersimpan cuma di OneDrive atau di memori di Word-nya. Nah, kita simpan ke perangkat ini, kita klik saja. Kemudian di perangkat kita itu mungkin antara satu HP dengan yang lain itu berbeda. Nah, kebetulan saya namanya dokumen, download, dan penyimpanan. Nah, saya pilih menyimpan di dokumen. Saya klik aja. Terus saya beri nama yang di sebelah bawah, itulah tempat untuk kita memberi nama. Kita klik saja. Saya kasih nama daftar riwayat hidup. Nah, itu disimpan dengan nama daftar riwayat hidup. Saya simpan dengan menekan simpan. Kalau memang daftar riwayat hidup itu kita sudah pernah bikin, maka otomatis sistem memberitahu kepada kita. Nah, di sini kita bisa mengganti nama, berarti file yang lama itu tertimpa ataupun membatalkannya. Saya pilih membatalkannya. Kemudian daftar riwayat hidup kita kasih nama pembeda, yaitu dengan membuat daftar riwayat hidup 1. Nah, kita simpan lagi. Itu telah tersimpan sekarang. Nah, untuk menengok sudah tersimpan di galeri atau belum, kita harus keluar terlebih dahulu. Tapi sebelum keluar, saya akan beritahukan satu hal lagi, di mana dengan mengklik tanda titik 3, kita juga bisa membagikan file tadi itu dalam bentuk PDF yang bisa kita bagikan ke WhatsApp ataupun email. Saya akan contohkan di sini. Saya tekan bagikan sebagai. Nah, di sini bisa lewat WhatsApp, lewat email ataupun yang lainnya. Sedangkan pengiriman baik WhatsApp maupun email sama seperti pengiriman lainnya. Kalau WhatsApp juga mudah sekali, tinggal klik WhatsApp, oke, kirim. Begitu juga dengan email. Nah, ke Gmail saja. Ini juga sama. File itu tadi sudah tertuang di sini, tertulis daftar riwayat hidup. Berarti dari kita, terus tinggal kepada yang dituju. Itulah cara seandainya kita mengirimkan lewat email. Nah, sekarang kita buktikan apakah file yang tadi kita buat sudah tersimpan di dokumen atau belum. Nah, kita syaratnya harus keluar terlebih dahulu. Kita keluar saja sampai benar-benar keluar. Kemudian kita buka dokumennya. Nah, di pengolahan file kita buka dokumen. Nah, inilah daftar riwayat hidup 1 sudah muncul. Itulah cara membuat daftar riwayat hidup dengan mempergunakan handphone. Nah, nanti akan saya buatkan lagi daftar riwayat hidup serta pengalaman lamaran kerja yang dengan motif-motif yang lebih bagus, yang berwarna, serta bagaimana cara menyisipkan foto di daftar riwayat hidup. Setelah tadi kita sudah berhasil menyimpannya, sekarang kita akan mencoba mengeditnya, yaitu kita buka kembali di sini. Daftar riwayat hidup 1 ini saya buka kembali. Inilah. Nah, sekarang saya coba bagaimana caranya menyisipkan
foto. Nah, saya masuk ke editing, saya kasih enter sekali lagi agar lebih panjang. Nah, untuk menyisipkan foto di sini kita klik yang segitiga ini, kita klik tulisan beranda, kita pilih sisipkan. Disisipkan ini banyak sekali tampilannya. Lah yang kita pilih adalah menyisipkan gambar. Kita klik gambar. Gambar dari foto. Kalau gambar dari kamera berarti kita menjepret langsung. Kita pilih gambar foto. Inilah gambar-gambar foto yang akan saya sisipkan. Nah, saya akan menyisipkan salah satunya yaitu ini. Nah, ini akan saya sisipkan. Kalau memang tidak ada pemotongan bisa kita langsung sisipkan. Tapi kalau memang ada pemotongan atau yang lainnya, kita bisa edit di bagian yang atas, itu ada crop, ada perputaran. Nah, langsung saja saya sisipkan dengan mengklik selesai. Nah, ini. Di sini besarnya masih terlalu besar. Nah, kita bisa menyempitkan dengan menyentuh pojoknya, ya. Jadi jangan tepinya tapi pojoknya kita tarik. Nah, kemudian kita sesuaikan agar pas di sini. Nah, untuk foto di sini defaultnya atau standar dari sananya itu dia teksnya itu di atas di antara teks, jadi dia tidak menyatu dengan teksnya. Jadi kalau digeser dia itu tidak bisa menyatu dengan teks lah. Agar dia mudah pergeserannya, nah ini kan dia loncat-loncat. Nah, ini di sini pada bungkus teks kita klik. Nah, defaultnya adalah atas dan bawah, berarti dia tidak menyatu dengan tag lah. Agar dia menyatu dengan tag ada dua pilihan, yaitu di belakang teks atau di depan teks. Nah, saya pilih di depan teks saja, soalnya kalau di belakang teks berarti berbayang dia. Saya pilih di depan teks. Nah, dengan di depan teks kita bebas memposisikan foto tersebut. Saya kasih perbesar sedikit. Nah, sekarang daftar riwayat hidup kita sudah ada fotonya. Nah, ini setelah selesai kita juga harus menyimpan ulang. Nah, kita simpan ulang, ya. Kita klik centang dulu memberitahu pada komputer bahwa kita sudah selesai. Kemudian kita tekan titik 3. Kemudian kita simpan. Nah, kita simpan. Nah, ini berarti sudah tersimpan. Nah, sekarang kita coba lagi, cek lagi apakah pembaharuannya sudah tersimpan. Soalnya kita kadang penasaran, kita sudah menyimpan tapi pembaharuannya belum. Saya keluar terlebih dahulu, saya buka di dokumennya, daftar riwayat hidup 1, saya buka. Nah, itu sudah tersimpan. Itulah cara menyisipkan foto di daftar riwayat hidup. Terima kasih telah menyaksikan. Jika suka dengan video ini silahkan tekan like dan jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, karena subscribe itu gratis. Tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Komputer Mendung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.